Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, para narasumber yang sudah hadir, dan menyaksikan live stream bergabung bersama kami acara tanya jawab Juknis BOS Madrasah tahun anggaran 2021. Hadir bersama saya sejumlah narasumber. Yang pertama Mas Doni. Selamat siang Mas Doni. Assalamualaikum. Mbak Ina. Tes. Ya, ya, ada Mas Doni audionya. Ya. Apa kabar Mas Doni? Sehat Mas Doni? Alhamdulillah Mbak Ina, sehat. Ya, Mas Doni di siang hari ini akan menyampaikan update terkini ya Bapak Ibu ya terkait progres pencairan dana BOS Madrasah tahun anggaran 2021. Nah, kemudian ada Mbak Meyana Wardani dari Jogja. Assalamualaikum Mbak Mei. Ya, waalaikumsalam Mbak Ina. Sehat ya, Mbak? Baik Mbak, alhamdulillah sehat. Ada juga Mbak Via dari Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Mbak Via. Waalaikumsalam Mbak Ina. Sehat ya? Ya, alhamdulillah Mbak Via. Nanti Mbak Via dan Mbak Mei akan bersama-sama ya mengupas tuntas gitu Juknis BOS kita terkait juga dengan bagaimana sih mekanisme penggunaan anggaran dana BOS yang sudah cair ini ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin langsung saja kita ke Mas Doni. Mas Doni, apakah bisa disampaikan bagaimana update proses pencairan dana BOS Madrasah tahun anggaran 2021 tahap 1 ini Mas Doni di seluruh wilayah Indonesia? Apakah seluruh madrasah sudah bisa mencairkan, sudah ada dananya seperti itu? Monggo Mas Doni silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ina. Izin Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat kita di madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ingin kami sampaikan bahwa kebijakan pengalokasian dana BOS 2021 ini adalah kebijakan pimpinan yang diputuskan dilaksanakan di tingkat pusat begitu ya. Dalam hal ini diamanahkan kepada Direktorat KSKK Madrasah dengan Pak Ahmad Umar, Pak Direktur selaku PPK-nya gitu. Sebagaimana peraturan tentang bantuan pemerintah, jadi PPK itu berhak dalam hal penyaluran bantuan pemerintah ya, dalam hal ini BOS, itu PPK berkewajiban atau berhak memilih bank penyalur gitu ya. Jadi Bapak Ibu dalam hal tersebut PPK, Direktorat KSKK, dalam hal ini Pak Direktur, melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, menetapkan 3 bank mitra penyalur untuk bantuan BOS 2021 begitu. Ada 3 bank yang terpilih itu ada Bank BNI, Bank Negara Indonesia, kemudian ada Bank BRI, dan khusus untuk Provinsi Aceh itu memakai Bank Syariah Indonesia begitu. Tempo hari atau beberapa waktu yang lalu memang Pak Direktur menyampaikan bahwa dana BOS 2021 insya Allah akan cair di Maret gitu ya, paling lambat Maret di 2021 gitu ya. Dan alhamdulillah atas kerjasama dari semua pihak, atas dukungan juga dari Bapak Ibu semuanya. Jadi pada tanggal 30 Maret itu dana bantuan BOS ini sudah beralih dari Kas Umum Negara ke RPL setiap bank penyalur begitu tanggal 30 Maret gitu ya. Kemudian kami kami mendorong pihak bank untuk sesegera mungkin menyalurkan bantuan BOS dimaksud begitu. Jadi prinsipnya kami dari KSKK di pusat berprinsip bahwa dana BOS ini harus segera diterima oleh teman-teman madrasah gitu.
Dan ini menjadi komitmen kami di awal bersama teman-teman dari bank penyalur gitu ya. Dan alhamdulillah tanggal 30 Maret masuk ke rekening bank penyalur begitu. Tanggal 31 sudah mulai dipindah bukukan atau ditransfer dari rekening bank penyalur ke madrasah, rekening penerima atau rekening madrasah secara bertahap gitu ya. Tentunya tidak bisa langsung sekaligus. Dan alhamdulillah kami dari Direktorat KSKK menerima laporan resmi dari semua bank bahwa per tanggal 1 April 2021 semua dana BOS yang berada di RPL setiap bank sudah ditransfer, sudah diterima di setiap rekening madrasah penerima kita. Jadi kami ulangi ya Bapak Ibu, bahwa kami per tanggal 1 April Direktorat KSKK menerima laporan resmi dari setiap bank mitra kita bahwa tanggal 1 April sudah selesai dipindah bukukan. Artinya semua dana BOS sudah berpindah dari RPL Bank ke setiap rekening penerima atau rekening madrasah. Jadi insya Allah tanggal 1 itu semua rekening madrasah sudah terisi dana BOS masing-masing sesuai dengan alokasi semester 1 tahun 2021 begitu. Dan bahkan pada tanggal 31 Bapak Ibu sudah bisa melakukan aktivasi sebenarnya itu bagi yang sudah mengetahui bahwa dananya masuk di rekeningnya begitu. Kemudian Bapak Ibu tentu kami selalu memonitor perkembangan di lapangan gitu ya. Nah, kami mendapatkan beberapa informasi terkait dengan proses aktivasi dan pencairan di lapangan gitu. Dan kami selalu melakukan cross check juga dan juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak bank. Kami tidak tinggal diam, kami merespon dengan cepat juga kendala-kendala yang ada di lapangan itu. Ketika Bapak Ibu kemarin beberapa waktu yang lalu masih ada kendala dalam pencairan, misalkan terkait dengan persyaratan-persyaratan, itu kemudian kami bawa ke atas gitu, kami diskusikan dan kami koordinasikan dengan pihak bank gitu ya. Dan beberapa hari yang lalu insya Allah sudah clear, kami mengadakan rapat seingat saya 2 kali dengan pihak bank untuk kita melakukan perubahan-perubahan terhadap syarat-syarat yang diperlukan ketika teman-teman madrasah melakukan aktivasi atau pencairan dana BOS semester 1 tahun 2021 ini. Syarat-syarat terbaru itu apa saja? Itu insya Allah sudah kami pop up, kami tampilkan di portal BOS gitu, dan juga kami sampaikan juga, kami share ke grup pejabat yang ada di Kanwil, penanggung jawab BOS yang ada di level kantor wilayah maupun di Kankemenak Kabupaten Kota begitu. Dan Bapak Ibu, teman-teman di madrasah mohon ketika nanti datang ke bank itu bisa membawa atau memperlihatkan ya persyaratan dimaksud gitu. Itu adalah persyaratan yang sudah disetujui antara Direktorat KSKK Madrasah dengan pihak bank. Di persyaratan yang terbaru itu kalau bentuknya flyer itu udah ada logo 3 bank gitu. Dan itu sudah kita konfirmasi bahwa pihak bank juga sudah setuju, KSKK sudah setuju. Jadi Bapak Ibu juga harus tegas gitu kalau di bank diminta syarat yang ini seperti yang ada di layar ini adalah syarat-syarat yang diperlukan ketika penyerahan BOS. Jadi Bapak Ibu ketika diminta syarat macam-macam, Bapak Ibu juga harus berargumen bahwa ini syarat yang terakhir yang disepakati antara Direktorat KSKK dan setiap bank penyalur gitu. Nah, Bapak Ibu, kami sampaikan juga perkembangan terakhir. Kami pagi tadi sudah membuat surat resmi dari Pak Direktur selaku PPK kepada pimpinan bank agar pertama setiap bank menginstruksikan dan mengharuskan menginformasikan kepada semua kantor cabang dan kantor unit agar mematuhi syarat-syarat yang sudah kita setujui bersama.
Itu syaratnya yang seperti Bapak Ibu lihat ini ya. Kita sudah berkirim ke setiap bank untuk menginstruksikan, mensosialisasikan, serta menginformasikan kepada seluruh cabang dan unit setiap bank agar semua kantor cabang, kantor unit mempunyai pemahaman yang sama, mempunyai informasi yang sama, mempunyai syarat yang sama untuk yang dimintakan nanti ketika teman-teman melakukan aktivasi atau pencairan begitu. Itu terkait dengan pencairan ya syaratnya gitu. Kemudian kami juga meminta kepada bank untuk proaktif mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk madrasah-madrasah kita yang berada di daerah yang sulit aksesnya terhadap bank tersebut begitu ya. Misalkan di daerah terluar atau terpencil atau daerah perbatasan atau daerah manapun yang kira-kira madrasah tersebut sulit menjangkau kepada bank yang dipunyai sebagai rekeningnya begitu. Dan kami minta kepada bank untuk melaporkan hasil apa yang didapat dari langkah-langkah tersebut gitu. Jadi untuk teman-teman madrasah yang berada di daerah yang agak susah gitu ya, agak susah jangkauannya kepada bank, mohon bersabar. Kami hari ini sudah berkirim surat kepada semua bank untuk melakukan langkah-langkah proaktif dalam mendekati lah kira-kira ya, mendekat kepada madrasah untuk mensukseskan aktivasi atau pencairan ini. Dan kami akan monitor itu istilahnya bisa setiap hari kami monitor. Kami minta laporannya seperti apa, keberhasilannya seperti apa, dan tentu kami akan melakukan evaluasi terus dalam rangka mempercepat pencairan ataupun aktivasi di semester 1 2021 ini. Kemudian Bapak Ibu, kemarin mungkin terkait ada beberapa isu-isu teknis gitu ya. Itu juga kami sudah konfirmasi dan recheck ke bank dan itu sudah dibuat kesepakatan bersama. Memang dari sekian banyak cabang unit ya kita juga ada semacam pemakluman juga, mungkin setiap unit ya sampai unit yang terkecil di bawah itu juga mungkin informasinya tidak sepenuhnya utuh diterima begitu. Sebenarnya pada intinya kalau yang di pusat, bank yang di pusat, BNI di pusat, BRI di pusat, BSI di pusat, itu kami yakinkan pada tahap-tahap awal mereka sudah melakukan sosialisasi juga, sudah melakukan mitigasi juga terhadap kendala-kendala yang mungkin terjadi begitu. Tapi sekali lagi mohon dimaklumi juga karena jangkauannya luas, banyak unit, banyak cabang, banyak orang yang terlibat, bisa jadi pemahamannya itu tidak utuh. Makanya kemarin kami tegaskan kembali agar pihak bank melakukan sosialisasi ulang, melakukan menginstruksikan kepada semua cabang dan unit untuk mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang sudah diterapkan, yang sudah disepakati oleh KSKK maupun teman-teman bank penyalur begitu. Nah, Bapak Ibu terkait nanti bagaimana Bapak Ibu tata caranya menariknya berapa banyak, terus kemudian harus melakukan apa, setelahnya melakukan apa, itu nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh teman-teman. Ada Mbak Tia, ada Mbak Meyana, ada Pak Parman juga nanti akan bergabung begitu, ada di sini beliau. Tapi pada prinsipnya bahwa untuk anggaran 2021 ini kita sudah punya aturan main gitu ya, yang kita rujuk begitu. Nah itu adalah juknis kita gitu ya, yang tentu Bapak Ibu harus juga mempedomani dan mentaati aturan main yang ada di juknis tersebut begitu. Saya kira itu Mbak Ina pesan utama yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu, bahwa ini adalah kebijakan yang pimpinan yang harus kita dukung bersama, walaupun mungkin ada kekurangannya, itu pasti, tetapi kami terus berusaha melakukan evaluasi dan perbaikan secara cepat begitu. Yang pada prinsipnya kami ingin dana ini segera dapat disampaikan kepada teman-teman madrasah, dapat digunakan dengan benar, dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan dengan benar sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku. Saya kira itu Mbak Ina update dari Direktorat KSKK untuk sampai dengan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mas Doni. Ya, tadi ya Bapak Ibu ada beberapa hal yang bisa di-highlight dari yang disampaikan Mas Doni. Yang pertama bahwa proses pemindah bukuan dana ke rekening masing-masing madrasah sudah selesai dilakukan. Jadi seharusnya tidak ada lagi kendala pencairan karena saldonya belum masuk ya. Jadi seluruh madrasah seharusnya sudah ada saldonya di rekening tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa dalam pencairan dimohon Bapak Ibu madrasah memperhatikan persyaratannya dan juga ini tadi sudah di-share persyaratan yang disepakati antara Direktorat KSKK Madrasah beserta 3 bank penyalur. Dan kemudian yang ketiga adalah harapan bahwa dalam proses pencairan maupun penggunaan Bapak Ibu sekalian berpegang pada juknis seperti itu ya, kurang lebih yang disampaikan Mas Doni. Nah, Mas Doni ada beberapa pertanyaan nih, kita mau langsung menjawab mungkin ya, merespon satu persatu pertanyaan dari lembaga yang masuk ke live agent. Di antaranya adalah mengenai rekening madrasah itu apakah yang lama itu masih bisa digunakan atau seperti apa sih Mas Doni? Apakah rekening yang ada sekarang ini hanyalah untuk menyalurkan, namun kemudian rekening madrasah adalah yang masih yang lama, atau saat ini rekening tersebut menjadi rekening madrasah? Bagaimana? Bapak Ibu yang kami hormati, jika kita berpedoman kepada PMK tentang bantuan pemerintah, sekali lagi bahwa kewenangan untuk menunjuk ketika bantuan pemerintah itu disalurkan melalui bank penyalur itu ada di PPK gitu ya. Dan dalam hal ini PPK sudah melakukan pemilihan bank penyalur gitu ya, dan bank penyalur tersebut sudah membuat rekening yang khusus diperuntukkan untuk penyaluran dana BOS 2021 ini begitu. Jadi rekening inilah yang satu-satunya harus digunakan oleh Bapak Ibu teman-teman madrasah untuk mengelola dana BOS 2021 ini. Jadi tidak dibenarkan Bapak Ibu memindah bukukan ke rekening yang lain, walaupun itu rekening yang mungkin pernah Bapak Ibu miliki di tahun-tahun sebelumnya, sebelum BOS ini dilakukan di pusat gitu. Sebagai contoh misalkan ada madrasah A dulu punya rekening di bank satu misalkan. Nah sekarang ketika kebijakan BOS ini dilakukan di pusat, sudah dibuatkan rekening dengan bank 2 misalkan begitu. Nah Bapak Ibu tidak diperkenankan memindah bukukan dana alokasi BOS yang ada di rekening 2 ini yang sudah ditetapkan di SK-nya penerima ini, yang sudah dibuatkan oleh bank penyalur ini, dipindah bukukan ke rekening yang lama tadi atau rekening yang pertama tadi, itu tidak diperkenankan gitu. Saya kira itu Mbak Ina. Mas Doni. Ya, terima kasih Mas Doni penjelasannya. Nah, beberapa hal lain lagi yang banyak ditanyakan oleh madrasah ini adalah bagaimana sih kalau merujuk di Juknis kan bahwa cash yang boleh dipegang dalam bentuk cash oleh bendahara itu kan hanya 10 juta ya. Bagaimana ketika sudah terlanjur diambil lalu selesai di SPJ kan maksudnya tidak seluruhnya bisa digunakan dan saldonya itu lebih dari 10 juta, memberikan arahan kondisi di ya Mbak Ina, makasih. Mas Doni, Pak Farman, dan juga rekan-rekan yang lain, Mbak Nur, Mbak Ina, terima kasih ya atas kesempatannya. Makasih Mas Doni, tadi sudah penjelasannya luar biasa, detail. Ini ada beberapa hal Mbak Ina yang perlu kita garis bawahi bersama ya, dari Mas Doni tadi, bahwa madrasah itu dalam kondisi fakta
sekarang dia punya 2 rekening aktif yang bernama madrasah, artinya rekening madrasah ya, rekening resmi madrasah. Itu punya 2 rekening. Yang pertama itu rekening dari KSKK yang resmi untuk pencairan BOS. Sekarang itu rekening baru. Yang kedua adalah rekening lama yang biasa digunakan dalam penerimaan dana BOS tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk pencairan BOS di tahun 2021 ini merupakan hal yang baru ya Mas Doni dan semua, bahwa madrasah pun juga menjadi pengalaman yang baru juga, karena rekening baru otomatis bank tersebut menerapkan kebijakan yang berbeda dengan apa yang sudah mereka terima selama ini. Pencairan tadi memang di kita kan sudah kita sepakati seperti itu. Dan pengalaman di lapangan dari persyaratan-persyaratan yang ada, kemarin sempat bank itu menambahi syarat lagi ya mungkin ya, tapi itu pun juga kemarin sudah kita kondisikan ya Mas. Arahan untuk mengambil semua dana BOS-nya, dan bahkan statement dari bank itu mengenolkan rekening BOS itu gitu loh. Nah, hal ini yang menjadi keresahan di madrasah. Artinya madrasah dalam pengambilan dana BOS dia membawa uang tunai yang sejumlah luar biasa banyak ya. Kalau madrasah hanya menerima uang tunai sekitar 5-10 juta, saya rasa itu masih aman lah, masih safety. Tapi ketika dia mengambil dananya lebih dari 10 juta, bahkan berpuluh-puluh juta, itu juga menjadi tidak aman ketika dalam perjalanan membawa uang cash sebanyak itu. Dan efeknya Mbak Ine, kita kan harus merujuk ke Juknis BOS di halaman 59 itu, tadi juga sudah kita cek di halaman 59, bahwa saldo tunai harian seorang bendahara di madrasah, terutama di sini di madrasah swasta, itu maksimal adalah 10 juta. Juga Ibu di madrasah semua, tidak ada larangan kita mengambil dana BOS lebih dari 10 juta, itu tidak ada. Bahkan dalam pengambilan dana BOS pun mau ngambil semua, itu juga boleh dalam 1 semester. Asalkan di hari itu dia bisa mempertanggungjawabkan semua dana BOS-nya itu dengan saldo maksimal tunai hanya 10 juta. Gitu. Misalnya dia mengambil dana 50 juta itu semua. Artinya yang 40 juta harus dipertanggungjawabkan di hari itu. Tetapi jika dia tidak bisa mempertanggungjawabkan di hari itu, lebihnya dari 10 juta tadi harus dikembalikan ke rekening bosnya. Rekening yang mana? Rekening yang resmi yang dari KSKK Madrasah. Rekening ketika dia menerima dana BOS, bukan rekening yang lain. Meskipun rekening yang lain itu juga atas nama madrasah, tetapi itu tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena memang kita kan kemarin merujuk ketika kita BIMTEK pun, nanti Pak Farman mungkin bisa memperjelas di sini, ketika kita BIMTEK di Erekam pun kita sudah mengarahkan bahwa rekening kita yang kita daftarkan adalah satu dari sumber dana BOS, kecuali dia mempunyai sumber dana lain, katakanlah dari APBN, APBD, nah itu boleh menggunakan rekening lain. Tetapi untuk dana BOS hanya satu rekening yang resmi dari KSKK Madrasah. Itu Mbak Ina yang perlu dipertegas di sini. Jadi madrasah sekarang ketika sudah terlanjur nih, mungkin banyak ya beberapa madrasah yang sudah terlanjur mengambil dananya lebih dari lebih dari 10 juta dan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan, tolong segera dikembalikan ke rekening semula. Kalau memang tidak bisa mengembalikan, ya harus dipertanggungjawabkan gitu. Jadi jangan sampai, mungkin kemarin jangan sampai terjadilah hal-hal musibah yang tidak kita inginkan, akhirnya uang tadi hilang atau dicuri atau kecopetan atau apalah. Nah, uang yang memang tidak bisa kita pertanggungjawabkan lebih dari 10 juta itu menjadi beban bendahara, Mbak Ina. Itu aja mungkin Mbak Ina, nanti Kang Hamid, Mbak Fia bisa menambahkanlah pengalaman masing-masing. Makasih Mbak Ina. Lapangan ya biasanya dan penanganannya seperti apa? Ya, sama-sama Mbak Mei. Nah, tadi kalau Mbak Mei udah menyampaikan bahwa itu harus dikembalikan gitu ya,
Tadi udah ada mekanismenya Mbak, kalau mengembalikannya udah ganti tanggal. Tadi udah disampaikan juga. Oh, mungkin ada madrasah yang hari ini dia mengambil ya Mbak ya, hari ini mengambil tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan, dan dia karena bentuk kondisi tutup dibuatkan berita acara alasan lah kenapa kita tidak bisa mempertanggungjawabkan uang lebihnya, uang tunai dari yang kita pegang ya, lebihnya dari uang tunai yang kita pegang gitu. Itu harus kita perjelas di berita acara dan juga ditandatangani oleh kepala madrasah. Jadi nanti ketika ada audit dari para auditor, ada kejelasan di situ, ada keterangan di situ, kronologi ceritanya seperti apa gitu, Mbak. Oh ya, siap ya. Ya, karena gini Mbak, perlu diketahui ya Mbak ya, selama ini kan madrasah itu sudah sangat familiar dengan bank yang mereka gunakan ya, bank lama yang mereka gunakan, dan para pemilik bank itu atau para supervisor di bank-bank yang sudah sering mereka gunakan itu sudah hafal, oh ini dana bos ya, justru malah mereka kadang mengingatkan gitu kan, dan kadang malah ada yang modelnya janjian dulu kalau mau pesan uang berapa, itu kadang malah janjian dulu. Karena mereka sudah tahu, para pemilik bank yang lama, supervisor bank itu, mereka sudah tahu kalau bos itu nggak bakalan dia akan ngambil banyak gitu loh. Nggak bakalan dia akan menghabiskan semuanya. Kecuali untuk kemarin khusus bos Babun sama PIP lah, itu pasti saldonya 0 Mbak. Ya, terima kasih Mbak Mei. Mungkin dari Pak Hamid ada masukan Pak Hamid terkait isu yang sedang kita bahas sekarang ini mengenai pengembalian cash di atas 10 juta yang sedang dipegang oleh bendahara atau yang terkait dengan rekening yang digunakan, seperti itu. Oke, makasih Mbak Ine. Mohon maaf nih, agak telat tadi habis acara dulu. Ya, nggak apa-apa Pak Hamid, silahkan. Terima kasih. Ada Mas Doni, ada Mas Farman, Mbak Pia, Mbak Mei juga ada, Ibu Bapak Kepala dan Bendahara yang kami hormati se-Indonesia, terkait dengan penggunaan anggaran BOS. Betul, tadi sebetulnya udah lengkap ya dari dari Mbak Mei, bahwa pengambilan uang itu kita tidak asal, mohon maaf, kami di sini tidak berbicara asal, kami punya dasar yang lebih-lebih yang dijadikan oleh rujukan auditor adalah juknis, itu yang pertama. Di juknis sudah jelas, tidak boleh lebih dari 10 juta saldonya, ini adalah dasar kenapa kami mengatakan bos itu tidak boleh diambil sekaligus. Yang kedua, yang kita khawatirkan adalah ketika uang itu hilang. Nanti yang mengganti ketika uang itu hilang adalah kewajiban madrasah. Madrasah di sini siapa? Madrasah di sini adalah bendahara. Nah kan kasihan. Di kita aja di Jawa Barat ada satu madrasah yang satu semesternya mencapai 1 miliar. Masa diambil pas sekarang? Itu kan berisiko gitu kan. Nah, kemarin kebetulan ada beberapa kasus ya, tidak perlu saya sampaikan di sini, udah kami sampaikan ke Mas Doni juga, berita acara dan sebagainya. Jadi, kita tetap harus dengan aturan yang berlaku di Kementerian Agama, karena yang diaudit adalah bukan bank. Betul, tadi disampaikan oleh Mbak Mei, rata-rata madrasah itu disodorin uang oleh madrasah harus diambil 1 semester full. Ini kan berisiko. Berisiko satu untuk madrasah, satu untuk keselamatan si pemegang uang itu sendiri. Kalau dari segi aturan sudah jelas. Nah, ketika tadi sudah disampaikan sama Bu Mei, ketika uangnya terlanjur diambil, ini harus seperti apa? Apakah kami setorkan kembali? Iya. Kemana penyetornya? Tadi sudah disampaikan juga, rekening yang resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Dalam hari ini adalah Kementerian Agama Pusat. Yang merujuk Bank BNI, silakan di Bank BNI, yang di BRI, yang di BRIS, ataupun di bukan BRIS, BSI, silakan ke Bank BSI juga, tapi tidak boleh membuka rekening atas nama madrasah.
Jadi ke rekening itu sendiri yang sudah di mana waktu kita ngambil, kita setorkan lagi di situ. Tadi sudah disampaikan, untuk pengamanannya kenapa? Kalau di negeri itu ada namanya caleg. Caleg itu catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini terjadi apabila terjadi selisih. Nah, kita di swasta, seumpamakan aja caleg itu untuk laporan kita bahwa penggunaan uang yang terlanjur kita ambil tidak bisa habis dan disetorkan lagi ke rekening madrasah itu sendiri. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan tidak jadi persoalan, karena auditor ketika ada hal seperti itu, pasti yang ditanyakan adalah calegnya. Ada nggak calegnya? Ada, udah. Gitu. Jadi usahakanlah kita tertib administrasi. Mungkin kemarin ada miskomunikasi biasa, karena mungkin baru diambil ke pusat juga programnya banyak, kegiatannya banyak, dan ini hal yang baru di pusat. Kita harus saling memahami, saling mengerti, jangan sampai saling menyalahkan, tapi adalah bagaimana kita ke depan bisa lebih baik lagi. Nah, itu yang terpenting. Yang sering saya sampaikan, kemarin yang susah gitu ya Mbak Mei. Tapi yang terpenting tadi, kembalikan uang selebihnya ke bank. Hari ini diusahakan yang sudah ngambil kemarin, hari ini wajib dikembalikan lagi ke bank, simpan, bikin calegnya. Calegnya apa, yang seperti apa? Ibu Bapak bisa nanya ke madrasah negeri untuk contoh calegnya. Madrasah negeri ada, karena mereka udah terbiasa dengan membuat caleg, catatan atas laporan keuangan. Ya, diumpamakan seperti itu saja. Tidak perlu pakai atas materai, nggak usah, nggak apa-apa. Karena ini kesalahannya adalah kesalahan miskomunikasi saja. Kita tidak menyalahkan pihak bank, kita juga tidak menyalahkan kawan-kawan di pusat, tidak. Tapi ini karena kesalahan miskomunikasi, dan itu harus, alhamdulillah hari ini dibahas sama Mas Doni, mungkin sudah tadi diklarifikasi dan lain sebagainya, hingga Ibu Bapak sekarang yang sudah ngambil, silahkan setorkan kembali untuk pengamanan di lembaga dan sesuai juknis juga. Itu tambahannya, Mbak Ina, Mas Doni, Mas Warman. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Hamid. Nah, ada beberapa hal juga nih yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait proses pencairan ya. Nanti mungkin bisa saya sampaikan beberapa update-nya. Bahwa rekening yang saat ini digunakan itu juga adalah rekening yang bebas biaya administrasi ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir ketika dana itu disimpan di situ, tidak akan ada potongan biaya bulanan, kemudian nantinya bisa diambil semuanya sampai ketika di akhir tahun anggaran itu bisa sampai 0 ya saldonya ya, karena tidak ada saldo minimal yang harus ditinggalkan di rekening itu, seperti itu. Bentar Mbak, Mbak ini kebetulan ada Mas Doni. Mas Doni ini mau tanya nih, di satu kabupaten, saya baru dapat malam tadi informasi, di satu kabupaten madrasah diwajibkan untuk ada uang apa ya, nyimpan atau apa ya, saya lupa nih, 100.000 itu sesuai dengan yang di perjanjian saldo antara kita ya? Kementerian Agama dengan Kemenag ya, saldo minimal apakah ada apa enggak? Sebab kalau yang sudah itu tidak diperbolehkan Mas Doni ya, kita enggak. Nah, kalau emang kebijakan pusat seperti itu, kami akan menyampaikannya juga. Kebetulan kan Anda Mas Doni, mohon Mas Doni ya, betul apa enggak gitu? Silakan Mas Doni, ini sebetulnya hal yang baru saya sampaikan juga ya, monggo Mas Doni. Itu tidak ada itu. Tidak ada kebijakan seperti itu dari kita. Kemarin juga sudah kita diskusikan dengan bank isu itu, apakah itu benar, dan semua jawabannya tidak juga. Gitu. Tidak ada itu. Silakan Mbak Ina untuk mengklarifikasi itu, menambahkan itu Mbak. Jadi kemarin memang kemarin itu sudah digelar pertemuan yang kedua ya Mas Doni ya dengan pihak bank, dan ada beberapa hal yang diklarifikasi, salah satunya itu terkait bahwa rekening ini bebas biaya administrasi dan bebas saldo minimal ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang namanya biaya potongan bulanan untuk administrasi seperti rekening-rekening biasa tuh ya. Dan juga tidak perlu ada saldo minimal 100.000 atau berapapun, itu tidak ada. Jadi nanti di akhir tahun anggaran itu bisa 0 dan di SPJ-kan semua seperti itu ya. Jadi tidak perlu khawatir
harus ada saldo yang ditinggalkan seperti itu, tidak benar seperti itu ya. Itu adalah hal lainnya terkait proses pencairan. Nah, lalu pada hari ini mungkin kita ini ada yang masuk pertanyaan nih melalui YouTube dari Miss Nurul Falah Kerebang ya, menanyakan mengenai bahwa cabangnya tidak ada uang tunai ya. Jadi kemarin kami juga sudah klarifikasi dengan pihak bank bahwa betul Bapak Ibu, jadi karena bank itu biasanya menyediakan uang itu ada apa ya, ada jumlah standar untuk operasional harian seperti itu ya. Jadi ketika Bapak Ibu dari lembaga madrasah ini ingin mengambil dana BOS dengan jumlah yang agak besar seperti itu, nah itu memang harus sehari sebelumnya memberikan pemberitahuan dulu gitu. Nanti biasanya sama bank dicatat madrasah apa mau ngambil berapa, nanti direkap seluruh kebutuhan yang didaftarkan pada hari itu, lalu cashnya disediakan di keesokan harinya gitu ya. Jadi bukan dalam rangka mempersulit atau tidak ada dananya, bukan seperti itu. Tapi memang mekanisme diperbankan. Sama juga kalau kita mau ngambil uang di rekening kita sendiri juga seperti itu Bapak Ibu. Untuk jumlah yang di atas berapa puluh juta misalkan gitu ya, itu harus janjian dulu lah ibaratnya gitu ya dengan pihak banknya agar cashnya itu disediakan keesokan harinya. Terlebih jika Bapak Ibu mengambilnya di unit ya. Biasanya kalau unit kan memang jumlah dananya lebih terbatas gitu. Dan ini juga terkait dengan peraturan dari Bank Indonesia seperti itu ya. Jadi tidak ada indikasi untuk mempersulit penarikan atau hal lainnya enggak ya. Jadi memang untuk nominal jumlah di atas jumlah tertentu itu memang perlu berjanjian dulu. Dan sangat dimungkinkan misalkan Bapak Ibu datangnya siang gitu ya. Jadi tadi sebelumnya dari pagi sampai sebelum Bapak Ibu datang sudah banyak madrasah yang mencairkan dengan nominal yang besar. Jadi memang mungkin, sangat mungkin ketersediaan uang cashnya itu tidak ada seperti itu ya. Gitu. Jadi cuma mungkin untuk madrasah yang jauh, nah ini mungkin nanti bisa menghubungi Live Agent Madrasah Digital Care untuk meminta nomor telepon PIC bank penyalur di wilayahnya ya. Kami sudah diberikan data itu, nanti bisa kami sampaikan sehingga Bapak Ibu yang jauh mungkin bisa berkabar dulu lalu menyampaikan berapa yang ingin diambil sehingga tidak perlu bolak-balik karena jarak madrasahnya yang jauh seperti itu. Nah, selanjutnya agenda hari ini mungkin kita akan membahas ini ya terkait dengan bagaimana setelah dana ini sudah bisa dicairkan, bagaimana sih implementasinya ke RKAM seperti apa. Nah, Pak Farman, apa ada hal-hal yang menjadi fokus utama Pak setelah proses pencairan ini sudah bisa berjalan dengan baik oleh madrasah di seluruh Indonesia saat ini? Silahkan Pak Farman. Ya, makasih Mbak Ina. Ya, jadi mungkin tambahan juga tadi kenapa uang saldo nginap, kalau saya sih bilangnya uang saldo nginap ya, kan Mbak Mei sama Udhamid bilang kan uang saldo. Uang saldo nginap itu maksimum cuma 10 juta, itu alasannya untuk keamanan madrasah itu sendiri sebenarnya. Jadi ya bayangkan kalau misalnya madrasah itu tidak punya tidak punya brankas, kemudian lingkungan madrasahnya tidak ada pagar, kemudian ruangannya juga tidak ada ruang khusus untuk tim keuangan, tidak ada teralis, itu kan risikonya tinggi. Nah itu ada kalau ada kehilangan itu kan ada mekanisme TP-TGR. TP itu tuntutan perbendaharaan, TGR itu tuntutan ganti rugi. Nah kalau yang menghilangkan itu bendahara ya kenanya TP, tuntutan perbendaharaan yang dijelaskan oleh Hamid tadi. Itu konsekuensinya kalau uangnya hilang. Kan sering juga itu kejadian uangnya dibawa kemana-mana oleh bendaharanya pakai kantong kresek misalnya gitu. Mana bendahara disitulah uangnya. Itu nanti kan bisa ditandain juga. Hilang itu pernah kejadian seperti itu. Saya pernah dicurhatkan oleh bendahara bos seperti itu. Uangnya hilang Pak, gimana ya Bapak harus TP, saya bilang gitu. Ganti rugi.
karena itu tanggungannya tanggungan pribadi jatuhnya jadinya. Nah itu makanya dikasih batas maksimum saldo nginap itu 10 juta. Misalnya kalau ini kan sudah 3 bulan nih, 3 bulan ke belakangnya kan sudah kasbon. Nah, udah ada tuh catatan-catatan utangnya tuh mau dibayar gitu, ini cair, langsung dicairkan harus segera dibayarkan hari itu juga. Jadi saldo nginapnya yang 10 juta. Jadi bukan hari ini tarik 10 juta, besok tarik 10 juta, tarik 10 juta itu bukan gitu sih filosofinya. Tapi saldo nginapnya lah yang 10 juta gitu. Nah, kemudian gimana kaitannya dengan RKAM? Artinya kalau kita sudah bicara tentang realisasi sekarang Mbak Ina, tidak lagi bicara tentang rencana lagi gitu. Jadi begitu dia sudah dicairkan, berarti di RKAM yang walaupun sekarang ini masih baru membuat rencana, sudah bisa masuk ke fase realisasi. Jadi berbarengan nih, memang kan 2021 kan agak anomali nih, karena RKAM-nya kan terlambat, EDM-nya juga kan baru mulai pendampingan nih. Jadi teman-teman di madrasah itu sudah bisa mulai mencatat realisasi bosnya. Nah ini yang harus hati-hati, kalau kita realisasikan kan ada realisasi kan, yang pertama itu realisasi di rekening bank. Begitu tarik, itu kan sudah pindah buku dia jatuhnya. Kan ada transaksi pindah buku itu di dalam RKAM, nah itu sudah ada transaksi pindah buku. Nah kalau kita tariknya misalnya lebih dari 10 juta, kan kelihatan di situ nanti transaksinya. Pindah bukunya lebih dari 10 juta. Terus ada realisasi pembayaran kan, berarti kan tidak hanya realisasi pendapatan, tapi ada realisasi pengeluaran kegiatan. Nah ternyata bayar-bayarnya itu kurang dari mengakibatkan ada saldo lebih dari 10 juta. Ini yang tadi disebutkan oleh Uda Hamid sama Mbak Mei, ada saldo 10 juta, kelihatan tuh di BKU-nya tuh. Di BKU-nya kelihatan saldonya lebih dari 10 juta, itulah yang ditanyakan justifikasinya kenapa. Tadi kan kata Mbak Mei harus ada berita acara, misalnya ini karena ada miskomunikasi, nah itulah nanti masuk di CALK-nya gitu, catatan atas laporan keuangannya, atau minimal ada di berita acara lah gitu. Karena itu pengalaman saya waktu ngaudit dulu tuh memang sering tuh ketemu uang lebih-lebih begitu Mbak. Nah alasannya macam-macam, oh ini bukan uang saldo tapi ini uang titipan. Uang titipan itu misalnya ada honor-honor guru yang belum dibayar, tapi sudah dicatat di BKU. Kan nanti kan ada selisih kas tuh, saldo kas di BKU dengan saldo kas fisik di Brankas, selisih. BKU-nya 10 juta, tapi di Brankas 15 juta. Oh ini 5 jutanya karena ada titipan-titipan, itu juga harus ada berita acaranya bahwa itu tuh uang titipan istilahnya, yang honor-honor yang belum diambil atau pembayaran-pembayaran yang memang belum diambil. Nah itu yang harus hati-hati oleh madrasahnya. Tapi tetap kalau dia masih ada di dalam penguasaan bendahara yang menanggung ganti rugi kalau ada apa-apa ya bendaharanya Mbak gitu. Nah di situ yang kita selalu tekankan itu sebenarnya gitu. Nah mudah-mudahan, saya nggak tahu nih, mungkin isunya kan masih kondisional di beberapa daerah, tidak di seluruh daerah kan ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa segera terselesaikan. Nah kita khawatirnya justru yang diam-diam nih, yang diam-diam malah justru ngambil sendiri, itu ya udah Amit ya. Madrasahnya ngambil, banknya tidak mencegah gitu. Nah itu yang harus hati-hati. Kalau ini yang harusnya juga perlu diingatkan ke bank-banknya. Ini harus diinformasikan ke banknya bahwa mekanismenya itu adalah yang ditarik itu saldonya harus nanti maksimalnya 10 juta, nanti nginepnya nanti tuh setelah dia tutup transaksi di hari itu saldo di BKU-nya harus 10 juta dan itu harus segera masuk ke dalam realisasi di RKAM-nya. Jadi BKU-nya sekarang kan tidak dia tulis tangan lagi. Jadi BKU-nya kan sudah ada di dalam RKAM gitu. Nah, itu kan nanti akan tercatat menghitung sendiri dia gitu. Saldo per hari ininya kelihatan. Nah, yang sering terjadi itu kan memang bendahara itu kan menumpuk transaksi Mbak Ine. Jadi biar semua terjadi dulu, nanti dicatatnya tuh di buku sakti bendahara. Kalau kita bilangnya dulu buku sakti bendahara tuh udah Amit senyum-senyum aja dia. Udah paham dia sebenarnya. Jadi dari buku sakti nanti baru kalau ada audit baru dia masukin nih ke dalam BKU. Ke dalam BKU baru dicari nih mana SPJ yang masih kurang gitu.
dilengkapi, dicukupi dan segala macamnya. Tapi nanti di RKAM tuh kelihatan loh itu Mbak, kapan dia nyatat BKU-nya ketahuan gitu. BKU-nya dicatat kapan itu, karena ada istilahnya lognya ada gitu, kapan dicatat oleh siapa ketahuan. Loh ini kwitansi kok kwitansi bulan April nanti baru dicatat di Agustus misalnya gitu. Itu kan sudah jauh banget. Oke lah kalau yang kwitansi Januari baru dicatat Maret kan masih ada justifikasinya karena uang cashnya kan baru cair, nota pembayarannya kan baru kita buat sekarang gitu. Realisasi barangnya baru dibuat sekarang, nah itu kelihatan. Nah itu hati-hati nih teman-teman bendahara yang biasanya numpuk transaksi, pending pembukuan di BKU, kalau di RKAM tuh nggak bisa lagi tuh ditahan-tahan itu Mbak. Sebenarnya itu bukan apa-apa, itu sebenarnya untuk alasan akuntabilitas dan transparansi transaksi keuangan sebenarnya gitu. Itu Mbak Ina. Ya, terima kasih Pak Farman. Nah, ini ada pertanyaan ini. Tadi kembali ke pembahasan yang soal pengembalian itu ya. Pengembalian dana cash lebih dari 10 juta oleh bendahara itu tadi. Dan pertanyaan nih Mbak, batasannya itu berapa hari ya setelah pengembalian? Kalau tadi Mbak Mi kan menyatakan sebaiknya di sore harinya ya Mbak, langsung ya, tidak bisa meng-SPJ-kan penggunaannya di hari ini, maka ya sisanya harus langsung dikembalikan sore itu. Nah, tapi kalau udah kelewat hari, sebetulnya ada nggak sih Mbak batasannya bisa berapa hari kemudian atau seperti apa? Dan tipsnya Mbak, kalau ini ada yang menyatakan buat pihak bank tidak mau menerima untuk dikembalikan di nomor rekening yang sama, seperti itu Mbak. Bisa dibantu menjawab Mbak Mei? Ya Mbak Ina. Nah ini saya fokus ke pertanyaan Mbak Ina yang terakhir tadi. Kok Bang nggak mau nerima pengembalian dana bos kembali lah. Ini jadi hal yang unik lagi ya, karena komitmen terkait bos ini kan memang tidak boleh diambil sekaligus sebetulnya, atau tidak boleh dihabiskan dalam waktu sekaligus. Karena bos itu sifatnya tadi sesuai dengan kebutuhan madrasah tersebut. Katakanlah di bulan April ini memang sudah jalan kan ya Mbak 3 bulan. Memang otomatis madrasah sudah mempertanggungjawabkan banyak kegiatan. Tapi apakah logis dalam 1 semester dia bisa menghabiskan dana bosnya sekaligus di hari itu? Saya yakin itu tidak logis. Nanti itu pengalaman di Hamid juga pasti sama lah. Jadi idealnya ketika di bulan April ini hal yang wajib dia pertanggungjawabkan terkait honor guru, gini ya. Hal-hal yang rutin lah, honor guru, pembayaran listrik, operasional madrasah, itu logis. Kalau kegiatan silahkan, kegiatan pun juga diperbolehkan. Tetapi ketika kegiatan-kegiatan di bulan berikutnya, April, Mei, Juni, bahkan karena 1 semester kita kan berakhir di 30 Juni. Ini kan seharusnya masih ada di rekening madrasah, Mbak. Masih ada di buku rekening madrasah. Nah, buku rekening yang mana? Itu kita ulang lagi. Buku rekening yang pertama tadi, buku rekening yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui KSKK Madrasah. Bukan buku rekening yang dia buka sendiri, yang biasa sudah mereka gunakan ya selama ini, gitu loh Mbak. Jadi bank pun mohon nanti pihak pusat juga mempertimbangkan kembali atau berdiskusi kembali dengan pihak bank agar tidak mempersulit madrasah juga dan memberikan sedikit penekanan mungkin ya, memberikan penjelasan lah ke bank bahwa memang ini bos madrasah atau bos reguler, ini bukan bos babun, ini bukan PIP gitu. Jadi diambil dananya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan madrasah, sesuai dengan RKM yang ada. Nah, ada tambahan mungkin Mbak Ina, jadi gini, nanti perlu diskusi juga dengan Pak Farman. Bagaimana sih Pak penerapan rekening tadi ya di RKAM? Ada nggak sebetulnya di RKAM ini pembatasan terkait nomor rekening? Saya kadang mungkin khawatir juga di RKAM ini kita bisa memasukkan nomor rekening lebih dari 1 Pak. Nah ini seperti apa Pak Farman, nanti mungkin bisa dijelaskan. Terus Mbak Ina, nanti bisa juga disampaikan ke pusat. Madrasah ini sekarang kan sudah program digitalisasi ya Mbak Ina. Jadi sebetulnya dalam pengambilan dana tunai itu pun mereka sudah berusaha untuk meminimalisir. Hal rutinitas yang sudah mereka lakukan selama ini, itu mereka sebetulnya sudah mengedukasi diri untuk melakukan sistem digital. Jadi ketika dia mempunyai rekening, dana bos cair,
dia melakukan pembayaran itu sudah menggunakan ATM, Mbak. Nah, macam-macam lah ya, ada penggunaan dengan ATM, dengan mobile banking, dengan internet banking. Nah, mungkin layanan-layanan ini bisa disampaikan juga ke bank yang menjadi mitra kita ya, atau dengan pihak Mas Doni dan kawan-kawan, bahwa bank pun juga memberikan kesempatan fasilitas ini, membukakan fasilitas ini untuk madrasah-madrasah. Oke, mungkin untuk madrasah-madrasah yang sangat kesulitan itu kan juga sangat ini Mbak, perlu itu Mbak, layanan-layanan itu gitu loh. Termasuk juga dalam pengambilan dana bosnya itu juga tidak mempersulit diri banknya. Jadi tidak harus ke kantor cabang gitu, tapi ke unit-unit yang terdekat lah. Itu Mbak Ina, makasih. Ya, makasih Mbak Mei penjelasannya. Pak Farman mungkin bisa langsung disambut Pak tadi soal nomor rekening yang terintegrasi dengan IRCAM. Iya, Mbak, makasih. Yang jelas tambahan tadi, kalau menurut saya rekening BOS yang di-create oleh teman-teman dari pusat itu bukan rekening satu arah, maksudnya cuma bisa tarik, nggak bisa store. Itu namanya bukan rekening kalau seperti itu, gitu. Itu cuma numpang lewat aja. Artinya bisa transaksi bolak-balik, tarik dan setor harusnya bisa. Jadi agak aneh kalau banknya beralasan nggak bisa setor lagi. Ini mungkin harus perlu klarifikasi juga ke madrasahnya. Nah, kemudian kalau untuk registrasi rekening yang ada di RKAM, memang dibuka lebih dari satu. Karena memungkinkan kan bagi madrasah, khususnya yang swasta itu kan punya rekening lebih dari satu. Nah, cuman mungkin nama rekeningnya harus spesifik supaya enggak campur aduk gitu. Misalnya kalau dia rekening BOS, nama rekeningnya harusnya memang BOS MI apa gitu. Jadi di depannya ada earmark-nya atau remark-nya ini rekening BOS gitu. Jadi bukan hanya nama madrasahnya tapi ada ini sumber dana BOS. Jadi BOS MI apa. Kemudian kalau untuk yang lain misalnya SPP siswa, rekening SPP siswa dibikin nama rekeningnya supaya tidak memudahkan juga kan untuk men-tracing nanti. Sebenarnya bukan hanya untuk memudahkan pihak eksternal, justru untuk memudahkan pihak madrasah itu sendiri untuk rekonsiliasi pendapatannya nanti kan kelihatan, sumber dana BOS kepakainya sekian, sumber dana itu kepakainya sekian. Jadi kalaupun ada perpindahan antar rekening, itu kan ketahuan itu dari mana ke mananya gitu. Dan ada justifikasinya loh kenapa dari dana BOS misalnya dipindahkan ke rekening yang non-BOS misalnya gitu. Jadi supaya ketahuan. Ini kan akan memudahkan juga dari pemilik yayasan. Kalau pemilik yayasan mau melakukan monef atau internal audit kan akan memudahkan pihak yayasan. Ternyata si pengelola madrasahnya ternyata dalam mengelola dananya sembarangan gitu, memindah-mindahkan dana itu seenaknya. Bisa saja kan itu dalam rangka gali lubang tutup lubang itu misalnya ada audit di dana BOS, dia tambal dulu dengan sumber dana lain masuklah ke situ. Atau sebaliknya, lagi ada audit di SPP siswa, ditambal dulu dari BOS, keluarlah dari BOS masuk ke situ. Nah itu kan sering juga terjadi seperti itu Mbak. Nah memang di RKAM tidak membatasi jumlah itu. Cuman kalau yang resmi dari BOS nanti idealnya mungkin saya nggak tahu sekarang masih dalam pembenahan juga, harusnya kalau yang rekening resmi BOS itu harusnya dia muncul di profil tariknya dari portal BOS karena kan terdaftarnya di portal BOS tuh awalnya. Jadi tarik dari situ. Jadi madrasah itu tidak nginput lagi di pengaturan rekening itu. Kalau pengaturan rekening itu untuk nambah rekening-rekening yang lain gitu Mbak Ina. Udah Hamid kan kemarin ada juga tuh, Udah Hamid sama Mbak Mei kan nanyakan tentang itu tuh. Ya, ada rekening juga, pengaturan rekening, ada rekening yang sudah muncul di profil kan itu. Jadi idealnya kalau yang di profil itu adalah tarikan yang dari database lainnya, yaitu dari portal BOS atau dari EMIS. Nah itu harusnya yang sudah resmi terdaftar sebagai rekening resmi, rekening BOS. Kalau rekening yang resmi itu kan rekening BOS tuh. Itu Mbak filosofinya. Ya, makasih Pak Farman. Lalu Pak Farman, apakah semester ini pelaporannya sudah menggunakan IRCAM bagi yang sudah BIMTEK atau seperti apa? Atau nanti baru mulai semester 2? Seperti itu pertanyaannya Pak. Ya, nah ini mungkin nanti juga bisa ditambahkan teman-teman di lapangan ya. Kondisional di lapangan tantangannya seperti apa. Tapi idealnya harusnya pendampingan itu
fokusnya kan memang baru ke RKAM ya, tapi kan sekarang kan sudah ada realisasi. Jadi bisa saja secara paralel RKAM rencananya sudah selesai, langsung input realisasi Mbak. Ya supaya tadi jangan ada catatan transaksi yang tercecer tuh. Karena kan ini numpuk nih dari Januari sampai Maret realisasi kan ya. Khususnya yang honor-honor, yang fixed cost, yang kasbon itu yang harus segera dibayar. Nah itu harus segera dicatat realisasinya, karena uangnya juga kan udah ditarik tuh. Udah ditarik. Nah tinggal nanti mekanisme pengembalian yang lebih dari 10 juta saldo nginepnya itu gitu. Yang 10 jutanya yang boleh nginep yang 10 juta itu pun harus dilihat kembali kondisi di madrasahnya. Kalau kondisi madrasahnya misalnya kurang aman, security-nya segala macam, yang mendingan simpan aja di rekening bosnya lagi gitu. Juga pertimbangan misalnya madrasahnya jauh segala macam. Kemarin saya juga diskusi dengan Mas Doni. Kan ada diskresi juga katanya untuk madrasah-madrasah yang jauh. Nah, saya informasikan ke Mas Doni, diskresi itu ada dilemanya juga kalau kita mau tuliskan dalam juknis. Jadi misalnya untuk madrasah yang jauh bisa dibolehkan ngambil lebih dari 10 juta atau bisa boleh tarik semua. Nanti semuanya menjustifikasi mereka jauh semua gitu Mbak. Alasan supaya bisa tarik semua gitu. Nah jadi diskresi itu memang tidak kita tuliskan dalam juknis gitu. Tapi nanti itu bisa menjadi justifikasi pada saat diaudit. Ya auditor kan harusnya punya professional judgment juga. Oh ini madrasah ini memang dia mobilisasi ke banknya jauh. Misalnya ada yang harus nunggu jadwal kapal segala macam kan itu memang diskresi banget kan gitu. Nah itu professional judgment dari auditornya gitu, diskresi seperti itu. Tapi juga dia tarik semua tetap yaitu tadi keamanan uangnya harus dia perlihatkan, dan juga kalau ada resiko tanggung jawabnya ada si bendahara sama si kamatnya gitu. Itu yang utamanya di situ Mbak. Ya Pak Farman. Nah Mbak Fia terkait dengan implementasi IRKAM sendiri gimana Mbak Fia kalau di Sulawesi Selatan, apakah lembaga madrasah di sana yang dananya sudah cair, pertanggungjawabannya juga sudah menggunakan IRKAM atau masih sebatas perencanaannya dulu seperti apa Mbak Fia? Oh iya. Makasih Mbak Ina. Ini khusus untuk di Sulawesi Selatan ya. Nanti LPJ Dana Bosnya itu kita combine dari aplikasi RKAM Mbak, dengan tetap melampirkan dokumen-dokumen pendukung. Itu masih kebijakan dari pimpinan, sudah melaporkan kemarin bahwa karena dari aplikasi RKAM kan ada RKAM sama BKU dengan buku pembantu pajaknya. Nah itu nanti digabungkan masuk LPJ-nya dalam bentuk dokumen fisik masih. Ini di madrasah masih menyusun sama seperti perlakuan yang kemarin-kemarin Mbak, dokumen-dokumen lainnya. Tapi yang dari 3 item yang dihasilkan sama aplikasi RKAM itu ya digabung masuk di LPJ-nya madrasah untuk disimpan di madrasah. Namun secara keseluruhan masing-masing madrasah hanya mengirim hasil scan PDF-nya per tahap itu ke Kankemenak, dikumpulkan di Kankemenak, nanti lalu dikirim ke Kanwil. Itu aja Mbak Ina. Sama seperti kemarin, cuman bedanya adalah menggabungkan karena kita akan sudah implementasi RKAM nih, jadi tetap kita mengambil hasil dari aplikasi RKAM juga digabungkan dengan yang dokumen yang lain seperti biasa, seperti kemarin, seperti sebelum-sebelumnya. Gitu Mbak, kami untuk di Sulsel. Ya. Ya, siap. Terima kasih Mbak Fia. Lalu Mbak Fia, apakah ada isu yang terjadi juga seperti yang kita bahas siang hari ini ya, konteksnya adalah terkait saldo uang cash, kemudian penggunaan rekening, apakah bisa dipindahkan ke rekening yang lain dan lain sebagainya. Ada isu seperti itu juga, lalu atau jika ada seperti apa Mbak penanganannya Mbak? Iya, ini Mbak Ina, ini lagi ya Sulsel, alhamdulillah ini karena masih tahap saya kemarin merem ya madrasah yang belum maksudnya final RKM manualnya itu, ini dikondisikan nih khusus kami di Sulsel kemarin
diperketat sama kan Kemenaknya untuk terkait dengan penyusunan ERKM itu jika belum pas dan masih ada yang keluar dari jalur Juknis BOS itu belum disetujui sama adminnya kan Kemenak, Mbak. Jadi proses pencairannya baru hot yang minggu hari-hari dalam 2 hari ini sampai besok. Jadi alhamdulillah untuk kasus yang seperti di Kang Hamid, Mbak Mei, Sulsel belum, dan alhamdulillah ini koordinasi di grup internal saya handle untuk 24 kabupaten pengelola dana bosnya ini diberitahukan di mereka di grup mereka masing-masing dan ini banyak yang monitor nih, Sulsel nih, dia dengar bahwa memang seperti yang dijelaskan tadi oleh Mbak Mei, Kang Hamid, Mas Parman, bahwa mengambil sesuai dengan kebutuhan yang di madrasah pada bulan berjalan. Gitu Mbak. Jadi belum sampai segitu. Ya, dan sekaligus juga mungkin pengalaman lembaga di wilayah lain itu juga bisa jadi langkah untuk contoh dan mengantisipasi gitu ya Mbak Pia ya, supaya benar Mbak Ina. Jadi sama. Baik, Mbak Ina. Ya, Mbak Ina. silakan Pak Farman. Yang saya sebutkan tadi Mbak Ina, justru kalau yang komplain kita justru nggak khawatir Mbak, kita bisa perbaiki karena kita tahu terjadi kejadiannya. Yang kita khawatirkan itu justru yang nggak komplain nih Mbak. Ini nggak tahu nih mekanisme memantaunya, ngeceknya seperti apa nih. Mungkin bisa bantu teman-teman live agent untuk ngecek. Jangan-jangan nih komplain ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat sama di Jogja saja, tapi di yang lain juga terjadi. Tapi mereka nggak komplain. Wah mantap nih, kata langsung cair semua kan gitu. Itu yang saya khawatirkan tuh Mbak Ina. Nah itu yang mungkin perlu jadi catatan. Gimana mekanisme ngecek ini, apakah ini kondisional terjadi di Jawa Barat sama Jogja saja, atau jangan-jangan seluruh Indonesia nih Mbak, semua dana BOS itu sudah cair semua itu, udah kosong semua rekeningnya itu, kecuali yang mantau nih, apalagi yang di luar 12 provinsi nih, yang tidak ikut dalam grup TIP kita yang kita nggak bisa pantau kan, kondisinya tuh seperti apa tuh, yang ya seperti di Riau, Sumbar, Sumut, Papua. Kita nggak tahu nih Mbak. Nah itu mungkin perlu didiskusikan dengan Mas Doni, mengetahui apakah ini terjadinya itu di semua. Kalau terjadi di semua, ya rata-rata semua rekening BOS sudah kosong semua ini Mbak. Nah ini kan artinya masif. Kalau yang komplain bisa kita perbaiki kembali, kalau yang nggak komplain nih, khawatirnya itu jadi temuan nanti tuh. Tahun depan masuk semua temuan dana BOS dicairkan begitu ditransfer, itu yang perlu diantisipasi Mbak Ina. Semoga yang nggak komplain nonton live streaming YouTube kita siang hari ini ya Pak Farman ya. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki gitu sebelum akhirnya pemeriksaan gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir buat penutup Pak Hamid, silakan. Ya. Oke. Nanti habis Kang Hamid aku deh boleh. Oh siap. Gimana? Ramai dulu, saya dulu nih. Pak Hamid dulu silakan. Oke, gini. Terkait tadi yang disampaikan oleh Mbak Ina, emang ya betul gitu ya. Iya, terkait dengan saldo kas di bank, emang kita juga harus memahami itu. Nah, triknya seperti apa? Sebetulnya gampang saja. Prosedur pencairan itu seharusnya tinggal nanti penguatan dari pusat saja, bahwa setiap madrasah yang mencairkan itu nanti tetap lapor ke Kemenag, biar nanti Kemenag yang menjadwalkan ke bank. Jadi bank itu nanti tahu, taruhlah contohnya jenjang MI untuk Kabupaten A, contoh Garut lah gitu seumpamanya. Kabupaten Garut MI hari ini dari jam sekian sampai jam sekian. Otomatis bank pasti menyiapkan uang sebesar kebutuhan yang akan diambil. MA, MTS dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak dijadwal, pasti akan terjadi kekosongan kas. Karena madrasah pasti mengambil itu ya terserah saya gitu. Nah, ini yang harus ditekankan oleh dari pusat. Jadi setiap madrasah mau ngambil, itu wajib lapor dulu ke Kemenag. Salah satunya adalah sebagai kontrol nanti kita di RKAM. Karena Mas Parman udah berjibaku bikin RKAM, ternyata diambil sekaligus, akhirnya nggak kekontrol. Susah juga nanti ketika Mas Doni minta sama Pak Paki, mana dong laporan seumpamanya Jawa Barat, ya kita mau kontrol gimana, orang diambilnya udah sekaligus, repot juga gitu. Jadi untuk controlling itu di lapangan, dan supaya bank tidak merasa kewalahan, kita juga harus mengerti dengan kondisi bank, kasnya berapa, nah jadi itu dijadwal.
Jadi madrasah tetap berlakukan seperti biasa yang dilaksanakan oleh Kemenang Kabupaten Kota masing-masing. Mereka sudah biasa koordinasi dengan bank, ini mau ngambil sekian. Untuk hari ini jenjang ini, itu yang pertama. Penjadwalan untuk pengambilan. Yang kedua, yang harus dipahami adalah kewajiban bank menerima, nah ini penekanan dari pusat, menerima setoran kelebihan uang yang sudah diambil. Jadi jangan sampai nanti ada bank, betul kata Mbak Mei, jangan sampai ada bank nanti yang nolak. Saya sama Mbak Ina tadi dari awal ya Mbak Mei ya, kalau ada sampai bank yang menolak, ini terus terang aja ya, kelebihan banget gitu. Nanti ketika hilang, apakah bank ikut bantu? Enggak, kagak. Nah, yang dipertaruhkan satu adalah uang itu sendiri. Yang kedua, nyawa yang pegang. Mending kalau cuma uang yang hilang. Kalau sampai dengan nyawa yang melayang, dengan uang nilai yang segede itu, ya ada kasus, kami nggak akan nyebutkan lah, kemarin kehilangan dan lain sebagainya, itu kan bank nggak sudah di luar teller, udah selesai urusan. Kan gitu. Nah, ini yang harus diantisipasi supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan tetap pada prosedur yang sebelumnya. Jadi Kemenag punya controlling untuk pengambilan uang bos madrasah di tiap jenjangnya kepada bank, baik itu BNI, BRI ataupun BSI. Kemenag wajib. Ini harus dikeluarkan penekanan surat dari pusat supaya nanti lebih terkontrol lagi. Nah, jika ini sudah berlaku, apa yang diharapkan, apa yang dibuatkan oleh kawan-kawan tim Erkam, insya Allah akan lebih mudah. Kita di provinsi mudah ngontrol, ini Kabupaten A sudah berapa yang ambil, berapa yang belum, itu akan lebih mudah lagi. Tapi kalau di loss seperti ini risikonya betul, gitu kan. Nah, seperti Mas Farman bilang tadi, kebiasaan bendahara menyimpan SPJ, iya. Disimpannya di mana kita nggak tahu, tahu-tahu pas ngomong SPJ kan bulan Januari, di SPJ kan Desember Mbak Mei ya. Nah, hal-hal itu harus rajin dengan adanya Erkam ini, mau nggak mau kita belajar tertib kita dari semua lini, bukan hanya tertib merealisasi, tapi pengambilan pun harus tertib sesuai dengan aturan yang sudah kita buat. Itu saja tambahnya, penguatannya Mbak Ine. Jadi tadi berikan kepada Kemenag untuk surat bahwa pengambilan uang tetap seperti biasa, biar ada controlling. Yang kedua, bank wajib menerima kelebihan sisa anggaran yang harus disetorkan. Waktunya kalau tidak hari ini, besok diusahakan, jangan di 2-3 hari ke belakang, ke depan. Karena khawatir ada musibah yang tidak kita inginkan. Tadi Mas Farman sudah sampaikan, kepala dan bendahara wajib bertanggung jawab. Lebih cepat, lebih baik untuk pengamanan kita bersama. Mangga Mbak Mei kalau menambahkan. Ya, apa yang disampaikan Kang Hamid itu udah lengkap banget ya Mbak Ina. Saya hanya penegasan aja Mbak Ina, yang biar jadi kesepakatan kita bersama. Nanti kalau ada statement saya yang salah, Pak Farman bisa menambahkan atau memperjelas ya. Jadi yang pertama, saya ingin menyampaikan ke madrasah yang baik yang melihat atau yang nggak melihat ngikuti acara kita ya Mbak Ina ya. Nanti bagi yang nggak ngikutin bisa kita share Kang Hamid, Mbak Fia ke grup-grup yang ada, karena sebetulnya Q&A saat ini penting sekali ini. Jadi yang pertama, penegasan terkait nomor rekening, bahwa nomor rekening yang sekarang kita pakai untuk nomor rekening madrasah, nomor rekening BOS adalah nomor rekening yang sudah dibuatkan oleh Kemenag lewat KSKK Madrasah. Itu, satu rekening itulah. Dan nomor rekening yang lain, itu sudah bukan menjadi nomor rekening untuk penerimaan dana BOS lagi. Nah, ini seperti pengalaman yang ada di kami, Pak Farman, Mbak Fia, dan Kang Hamid, di DIY sendiri. Ketika pengambilan dana BOS, karena memang semua disuruh ngambil dari bank yang ditunjuk oleh bank penyalur ya, semua dana BOS itu langsung dipindahkan ke rekening yang lama, Kang Hamid. Nah, ini jelas fatal ya, jelas nggak boleh ya hal ini ya. Nah, ini banyak yang seperti itu. Banyak seperti itu. Jadi mereka masih mengaktifkan nomor rekening lama sebagai rekening penampung dana BOS. Nah, ini antar penyalur nih jadinya nih. Jadi semakin lucu kan. Nah, ini harus kita sepakati bersama bahwa hal ini adalah salah dan nggak boleh. Nah, nanti untuk selanjutnya hanya satu nomor rekening yang kita gunakan, dan operasional dana BOS pun kita hanya mengacu pada nomor rekening utama tersebut. Dan nanti pihak bank juga mempermudah semua layanan buat madrasah, baik layanan tunai maupun layanan non tunainya. Jadi madrasah bisa diberikan fasilitas-fasilitas fasilitas
terkait teknologi terkini ya, baik dari ATM, mobile banking, internet banking, ini harus dipermudah. Dan jangan terus bank tadi, ibaratnya kalau disuruh ngambil semua kan seolah-olah bank tadi memutus komunikasi Mbak dengan madrasah. Itu saja Mbak mungkin yang bisa dipertegas. Terima kasih Mbak Ina. Silakan Mbak Mei. Ya, terima kasih Bapak Ibu narasumber kita siang hari ini. Seru sekali ya diskusi kita hari ini. Semoga bisa membawa manfaat buat semuanya. Terima kasih masukannya untuk Direktorat KSKK di pusat maupun juga di bank, dan juga imbauan-imbauannya ya untuk madrasah-madrasah seluruhnya. Mas Doni mungkin mau menambahkan di penghujung agenda siang hari ini, Mas Doni? Ya, intinya kita bersama-sama ya, teman-teman yang ada di pusat, yang ada di provinsi, yang ada di kabupaten kota itu saling bersinergi tentunya, saling bekerja sama untuk kesuksesan program BOS kita ini. Dan kita juga di pusat tidak stuck gitu, tidak diam, kita terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk mempercepat dan tentu saja mensukseskan program ini. Saya kira itu aja Mbak Ina, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Farman, Mbak Pia, Mbak Mei, Pak Hamid, Mas Doni. Sampai jumpa lagi di Q&A Juknis BOS episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Mbak Ina, Mbak Fia, Kang Hamid, Pak Farman, Mas Doni. Selamat puasa ya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Ya. Puasa besok. Banyak. Sehat semua ya. Di bulan puasa ya. Terima kasih semua. Bisa dong. Oh iya, kita puasa minggu depan nanti. Ya.